dikurangi. Ah, jadi katakan beberapa laporan dan ada kaitannya dengan politik dan pemerintahan, sehingga mungkin urusannya jadi tidak, terutama tentang toleransi, bahwa Kementerian Agama yang hari ini sebagai ujung tombak toleransi, tetapi kemudian melalui Menteri Agama coba respon hal ini, karena ini kan dikhawatirkan akan memecah bangsa kita yang memang mayoritas. Menteri Agama sendiri memang ini kami sayangkan statement dari seorang tokoh publik bisa muncul dengan yang memang, maka membandingkan azan dengan suara anjing memang itu sangat tidak pantas ya, apalagi disampaikan oleh sekelas Menteri Agama. Maka respon masyarakat tentunya banyak yang meskipun Menteri Agama mencoba Kementerian Agama mencoba klarifikasi, namun itu sederhana yang kalau misalkan cabut nah, adapun kalau misalkan maka beliau menyatakan dan apa negara kami memberikan koordinasi tidak lanjut apakah ada pelanggaran hukum undang-undang dalam undang-undang ITE atau yang lainnya, apakah mengacu ajaran kebencian atau tidak, itu harus dibuktikan di persidangan. Namun saya pikir laporan-laporan yang disampaikan oleh narasi dapat ada atau bahkan mungkin ada kekuatan karena dianggap nah, tentunya ini pelajaran bagi kita dan terutama juga bagi tokoh publik, bahwa hari ini kita harus bijak menyampaikan statement. Terlebih memang hari ini ada undang-undang yang mengatur segala hal, bukan statement di secara lisan di depan publik, statement di media sosial juga akan jaga kehormatan semua agama, selama agama Islam, tapi semua agama, dan toleransi harus terbangun, dan jangan sampai kemudian ada yang tidak menghormati kemuliaan salah satu agama juga akan berlaku. Akhir-akhir ini ada juga salah satu pendeta yang merespon tersebut, bahwa yang memang tidak sepakat dengan kebijakan Kementerian Agama adalah orang-orang
Padahal ini yang harus kita coba pahami bahwa pendeta tersebut tidak paham bahwa ya kita berada di negara mayoritas muslim, dan memang azan itu memang salah satu yang memang harus dilaksanakan. Ya, adapun kalau misalkan azan itu dianggap mengganggu, itu ya kita lihat di negara-negara besar lainnya itu mungkin beredar di media sosial bahwa ada azan memandang di negara lain itu tidak sama sekali tidak nah salah satunya adalah itu. Maka ada banyak pula respon positif ya dari non muslim yang merespon karena azan Islam yang itu bisa diterima dan kita dekat itu yang harus kita azan yang memang selama ini juga para muazin yang disiapkan oleh beberapa masjid itu tentunya disiapkan yang memiliki suara bagus, yang punya lantang dan lainnya sebagainya. Mungkin di masjid-masjid kampung tidak seperti itu, tapi hanya semayoritas masjid pasti mengutamakan yang memiliki suara bagus. Nah, salah satu diantaranya kan supaya bisa diterima masyarakat. Nah, karena itu makanya ketika azan dianggap gangguan, maka rasanya kurang logis ya. Karena di negara lain atau di tempat lain, di tempat bahkan di non muslim sekalipun azan tidak dianggap gangguan. Nah, adapun pengaturan volume yaitu bisa saja pengaturan volume, dan itu juga saya pikir kalau berkaitan dengan azan kan tidak setiap jam atau setiap menit, maka wajar kalau misalkan suaranya lantang atau keras, itu mungkin volumenya bisa diatur. Nah, yang ada lagi sekarang anggapan bahwa pendeta ini tadi berkomentar dan juga berkomentar tentang Al-Quran. Nah, memang disinyalir pendeta ini memang yang pindah agama dari Islam. Saya kurang mengikuti ya, tapi katanya ada kayak nah, hanya yang jelas bahwa yang harus kita kritik adalah pertama kan dia dari agama konon katanya statement dia tentang penghapusan 300 ayat Al-Quran. Nah, ini juga rasanya ini memang tidak pantas disampaikan karena ini berkaitan dengan yang melihat sama dia sebagai sahabat maka bisa memang yang harus kita adalah memang sekarang ini laporan jadi memang ini banyak faktor ya, kalau saya lihat banyak faktor, pertama dia masih beragama, dia juga ada yang berlaku respon ini, dan kira saya melihat akan itu sebagai makanya akan mayoritas masyarakat adalah maaf yang mengucapkan. Saya kira kalau itu dilakukan oleh itu akan berdampak
harus kita perhatikan ini memang bukan hanya kali ini kan statement kontroversial dari Menteri Agama. Banyak beberapa statement yang memang kontroversial. Nah, saya kira ini harus jadi catatan buat pemerintah bahwa Kementerian Agama hari ini harus jadi payung semua agama, harus mengakomodir aspirasi seluruh agama, termasuk menjaga toleransi. Nah, toleransi yang terbangun saat ini sudah baik. Nah, kalau misalkan muncul statement-statement yang sekali lagi merusak toleransi, nah kita khawatir justru Kementerian Agama ini tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai Kementerian Agama yang bisa mengakomodir semua kepentingan agama. Nah, terutama umat Islam. Tentunya harusnya Kementerian Agama bisa lebih merepresentasikan dari Nahdlatul Ulama. Nah, artinya ada kepentingan besar umat Islam yang harus dijaga, ada kemuliaan, ada marwah yang harus dijaga. Nah, ketika statement-statement yang disampaikan oleh Menteri Agama itu kemudian kontroversial, bahkan memungkinkan agama Islam dan menurut versi di masyarakat umum, mungkin di sebagian kalangan dianggap biasa. Jadi saya kira kalau misalkan ini dibiarkan, maka marwah Islam akan ternodai. Orang akan lebih mudah untuk punya Islam. Jangankan yang mau menghina Islam, mereka yang punya argumentasi. Nah, ini yang kita khawatirkan, banyak kemudian pihak-pihak yang salah satunya yang pendeta yang hari ini juga statement untuk menghapus 300 ayat dan setuju untuk adanya peraturan surat edaran yang mengatur tentang volume toa masjid dan lain-lain. Nah, maka inilah yang harus kita respon, termasuk GPI di Jawa Barat respon hal ini. Nah, GPI ada nggak sikapnya soal itu? Ya, Jawa Barat, kalau Jawa Barat bersikap. Nah, sikapnya tentunya menuntut permohonan maaf kepada Kementerian Agama atau Menteri Agama agar disambut statement yang memang yang tadi menyebabkan kemarahan sebagian umat Islam. Nah, itu yang harus kita lakukan karena ini terkait dengan nama baik Islam, nama baik Islam itu sendiri. Nah, kita khawatir kalau saja Menteri Agama berani menyampaikan statement-statement yang kontroversial, menyampaikan statement yang menyudutkan umat Islam, maka kita khawatir orang lain akan mengikuti, orang lain akan mudah untuk menghina, untuk melecehkan pada Islam. Yang terbukti sekarang ada juga pendeta yang mau viral, dia juga menyampaikan statement yang kontroversial, menyampaikan 300 ayat di dalam Al-Quran harus dihapus karena memang itu mengajarkan terorisme. Nah, ini kan juga harus kita cam, kita harus juga melakukan tindakan preventif, ya diantaranya bagaimana kita mendorong pemerintah untuk aware terhadap hal ini, dan kita berharap bahwa toleransi yang sudah terbangun lama di Indonesia ini bisa tetap terjaga utuh. Kita saling menghargai, saling memuliakan antar agama, ya sampai hal yang seperti ini terus berulang karena memang Kementerian Agama sendiri tidak menjadi contoh. Nah, itu misalnya, Pak. Yang penting. Makanya kita mendorong kepada masyarakat, pertama ya kita harus tetap tenang, tidak bersikap anarkis, tapi kita tetap kritis untuk melihat kondisi hal ini, dan kita tentunya mendorong kepada pemerintah untuk mengevaluasi Kementerian Agama. Evaluasi Kementerian Agama yang hari ini memang kita perlu evaluasi. Ya, kita dengar pemerintah juga akan melakukan reshuffle. Nah, mudah-mudahan di momen reshuffle ini Kementerian Agama juga jadi evaluasi apakah Kementerian Agama yang hari ini dikodai oleh
fungsinya dengan baik atau tidak. Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah, yang memang kita mau umat Islam, apalagi sekarang akan menghadapi bulan suci Ramadan. Oke, kembali di podcast Jabar CV bersama Irwan dari Ketua GP Jabar. Wan, ayo nih mengenai casing statement dengan ada kasus Garfood dan Tiger berita yang kena Quran suruh Quran itu. Apa aksi yang akan diikuti oleh GP Jabar? Apakah aksi bikin soal ke pemerintah atau ke polisi? Yang pasti kita sudah menyampaikan sikap ke publik, alhamdulillah dibantu oleh Jabar News juga, bahwa ini bentuk kepedulian kita untuk menjaga nama baik Islam, dan ini juga menjadikan pelajaran bagi semua agar orang tidak mudah untuk menghina Islam. Dan tentunya di samping itu juga kita ingin menjaga toleransi yang sudah terbangun baik hingga hari ini. Nah, kita tidak mau toleransi yang sudah terbangun ini dirusak oleh segelintir orang yang memaksakan ego pribadinya untuk kemudian menyampaikan hal-hal yang kontraproduktif ataupun kontroversial di masyarakat. Nah, makanya saya berharap seluruh tokoh masyarakat, pejabat publik, itu harus memberikan teladan yang baik pada masyarakat, apalagi terkait dengan agama yang memang sangat sensitif bagi sebagian orang. Nah, oleh karena itu maka kita harus saling menghargai, saling menghormati, memuliakan antar agama, dan ini jadi pelajaran bagi kita semua. Nah, kemudian kita berharap juga agama yang kita muliakan hari ini itu memang dilindungi oleh undang-undang, dan kita meminta kepastian hukum agar orang-orang yang memang mencoba menghina atau melecehkan, menodai salah satu agama, maka hukum harus ditegakkan agar ada efek jera kepada mereka yang memang mencoba melecehkan atau menodai agama tertentu. Bukan hanya Islam tentunya. Siapapun yang mencoba menodai, melecehkan agama Islam tertentu, maka itu harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, oleh karena itu ya kita akan kawal terus, apalagi sampai tahan ya. Pokoknya sampai hukum ditegakkan. Kita agak pesimis ya. Kita agak tapi paling tidak ini menjadikan kita mencoba untuk mengawal supaya tidak terulang lagi. Kita mencoba supaya hal yang memang kita sayangkan ini terjadi itu tidak terjadi lagi. Dan kita dorong bahwa masyarakat harus tahu bahwa agama kita dilindungi oleh undang-undang, kita dimuliakan, dihormati. Nah, oleh karena itu kita tetap menjaga kehormatan agama yang kita muliakan. Kembali ke saya ya Wan, kalau dibeli gimana Wan? Apa yang akan dibahas? Ya, ada nah, insya Allah kalau saya terpilih menjadi ketua umum, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga nama baik Islam, menjaga nama baik sebagai kader atau pemuda Islam, itu yang penting. Nah, sehingga kita bisa memberikan wajah yang memang sesuai dengan semangat Islam. Nah, makanya isu-isu keumatan harus kita respon, kemudian isu kebangsaan juga harus kita respon, bahwa Islam dan negara ini tidak bisa dilepaskan. Nah, kita punya peran besar di dalamnya, apalagi kita punya sejarah panjang yang sebelum kemerdekaan pun sejarah panjang itu, dan artinya investasi umat Islam dan kontribusinya sangat besar di negara ini. Maka kita juga harus menjadi bagian yang menjaga
acara ini, termasuk juga menjaga nama baik Islam dan Islam tetap dihargai, dihormati, bahkan mungkin Islam menjadi solusi dari masalah-masalah yang terjadi, betul yang terjadi di Islam. Nah, ini yang berhutang juga ya. Nah, banyak beberapa orang Itu pasti. belum pasti, tapi yang muncul nama banyak, yang muncul nama banyak, dan tentunya kita membawa harus ada perubahan. Nah, harus ada perubahan positif. Nah, isu-isu keumatan harus kita respon, dan tentunya GPI harus bisa mewarnai dan terbukti juga di ranah-ranah strategis kader-kader GPI sudah tersebar, dan itu yang harus kita perkuat. Bagaimana kader-kader GPI yang sudah menduduki tempat-tempat strategis itu juga bisa mewarnai. Iya, harusnya ada sedikit lah pengaruh. Betul, bisa. Umat ini. Betul. Nah, salah satunya kan Kang Hakim ini kan salah satu senior kita dan juga bisa mewarnai dan bisa berperan di bidangnya. Iya, Nah, kita harapkan semua kader-kader GPI termasuk senior-seniornya juga bisa memberikan kontribusi terbaiknya di dalam bidang apapun. Dan saya bersyukur, terima kasih kepada Kang Hakim sudah mengundang saya di sini. Mudah-mudahan juga siap. Mudah-mudahan juga langkah ini juga menjadi ikhtiar kita untuk tetap Kita menjaga. misalkan dakwah Islam dan kita menjaga hukum Islam tegak. Betul. Yang minimal hukum tuh jangan sampai hukum tuh pilih-pilih kekal kecil, Ya. tahan puasa dibiarkan. Itu yang masalah kita lagi. Ya, betul. Ini. Betul. Nah, jadi ya penting kita untuk tadi bahwa ranah-ranah strategis itu harus kita masuki, Iya. dan kita bisa berperan untuk Parlemen, bangsa ini. eksekutif, Betul. Termasuk juga di media dia atau mah di jelas ya kita jurnalis. Islam tuh. betul. Jangan sampai nanti ada suara-suara yang menyudutkan umat Islam, ya harus ada penyeimbang. Iya, penyeimbang gitu. Terus mengenai terakhir, Bang. Kalau misalkan nggak terpilih ketua GPI, itu Tidak terpilih. Nah, misalkan enggak. Nah, tentunya Mau ngurus atau mau mundur? kita lihat perkembangan, karena kan kita harus melihat maslahat dan mafsadatnya. Apakah nanti kita akan ikut dalam kepengurusan atau mungkin kita di luar kepengurusan. Tentunya dimanapun kita berkiprah, tetap kita harus memberikan kontribusi bagi bangsa ini, bahkan mungkin juga bagi agama Islam yang kita cintai ini. Jadi dimanapun kita berada, kita akan menyampaikan atau kita berusaha yang terbaik untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini dan memberikan yang terbaik untuk umat Islam. Oke, mantap. Terima kasih. Pemirsa di manapun Anda, kalau ada tim sesnya Irwan silahkan pilih ketua GPI pusat 2022 sampai 2025 ya? Iya. 26. 2025. Ya. Demikian podcast bersama Irwan selalu ketua GPI pusat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mantap.